dulu. Baik semuanya, sebelum mulai pembelajaran atau bagi kita berdoa mulai. Berdoa saya. Oke, alhamdulillah ya. Hari Sinci kamu dapat tunggal lot. Tapi kan berhadap kan libur ya. Libur kan tanggal merah, jadi hari Sinci kamu tunggal lot. Ibu absen ya, sama kuning. Iya, Bu. Bu, ini mawar hijau. Bu. Arya, Tunggu. Eli, Sikap Ibu. Intan, Sikap Bu. Kak Ipa, sikap dulu. Cak Ipa, senyum-senyum, bahagia kan mau dikini. Iya bahagia berdoa sama ibu. Oh, ini Hanjur. Agak api nawe. Oke, di hari di Jawa hari Sinji. Jadi harus sarapan mampu kan yuk. Istirahat dulu. Oke. Berarti malam-malam makan harus semangat kan. Anak-anak ibu bahas lampu ini harus si semangat dalam orang-orang. Oke, langsung dong ya ibu bakal menyampaikan bahwa tadi saya berjudul menuju ke kata kurir saya berhubungan dengan perilaku piil pesendiri. Bu itu kurir paket. Iyo dengan cowok guna, cuman dalam konteks bahasa Lampung beda banget. Udah bakal jelas kok ya. Nah, senang kuning, ya anak-anak ini pandai masih api kutipan dari api senang kurir. Sikap pandai ini kurir paket bu. Yuk, sebenarnya hampir kurir paket sama kurir saya itu agak jelas hijau. Jadi, kurir ialah seorang saya bertugas mengantar dan mengambil surat dokumen, barang atau paket dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, tapi dalam konteks bahasa Lampung, maksudnya kurir ialah utusan. Saya diminta tuan nih, biasanya utusan ini diberikan ketika acara-acara tertentu. Nah, jadi maksud kurir di ialah jangan masa diutus kok jama tuannya misalnya intannya agak begawi dalam badan yang bapaknya intan hijau ini utusan gue undang arti acaranya benar bukan nanan disebut kurir atau utusan. Nah selanjutnya api gaul sih tugas anda seorang kurir. Nah jadi dalam tugas anda seorang kurir itu ialah bapak saya pertama memastikan paket sampai dengan selamat atau pesan saya disampaikan si tuannya sampai di saya harga dari mana. Saya kedua memberikan paket kepada penerima saya tepat. Saya kedua meminta tanda tangan sebagai bukti. Yang keempat melakukan jika ada kendala. Nah maksudnya di dalam konteks paket seperti paket Shopee dan juga gaji. Beda jauh. Maksud anda kan versi bahasa Lampung. Nama beda jauh. Nah dalam bahasa Lampung kurir disebut utusan. Jadi saya harus ibu dipandai bahwa saya kurirlah ialah salah saya utusan. Nah, ibu bakal menggali luar api sinar piil tersendiri. Jadi pertemuan saya hadapan jelas kok ya tentang piil tersendiri. Gimana? Waduh. Nah, coba saya kasih ingat api piil tersendiri. Harga diri bu. Yuk, oke bawa ini mon api pajak yang semangat. Jadi benar saat saya dikatakan oleh jamaah IPA bahwasannya piil tersendiri lah harga diri jamaah Lampung
menyimak, ramah-ramah, suka menerima tamu dengan hati terbuka. Si keempat, menyambut, mudah bergaul, suka bermasyarakat, tidak membeda-bedakan. Si kelima, sampaian atau gotong royong, kalau menolak tanpa pamrih. Baik, terima kasih yuk Sally. Nah, terus yulah 5 unsur anja fiil pesendiri. Nah, unsur-unsur ini harus kuat dalam setiap jelema, termasuk ham dan kurir. Mengapa? Karena kurir dia pekerjaan setiap hari berhadapan langsung dengan banyak orang dan membawa barang yang merupakan kepercayaan dari pelanggannya atau si tuannya tersebut. Nah, DJ, mengapa sih seorang kurir Cina harus mencerminkan fiil pesendiri? Wah, si pandai mau? Benar dapat nilai A, pandai. Ayo, Jika Bu, ayo, Intan. karena seorang kurir itu harus bertanggung jawab. Dia harus sopan, ramah, dan mau membantu sesama. Nah, wawai becong itu Intan dijawab. Dapat nilai A plus dulu ya. Dan jadi, mengapa kurir Cina harus mencerminkan fiil pesendiri? Jadi seorang kurir itu silakan memiliki amanah sama tuan Nina. Jadi, ia mencerminkan fiil pesendiri pasti kekeliruan benernya. Lanjut. DJ Ibu akan menjelaskan tentang penerapan fiil pesendiri. Nah, penerapan pesendiri berarti harga diri. Seorang saya memiliki pesendiri akan menjaga nama baik ini, melakukan hal saya memalukan, kemudian menyerah ketika menghadapi kesulitan. Jadi kita harus berpedoman jawab fiil pesendiri, kamu benar pasti akan menjaga harga diri kamu, kepercayaan dulu kepada kamu. Benar. Nah, beberapa sih fiil pesendiri sini diterapkan oleh kurir. Nah, kurir namanya termasuk atau kurir boleh merusak atau mencuri paket pelanggan. Gawe kan yuk? Yuk Bu. Nah, jadi ini adalah bentuk paling dasar anja menjaga harga diri. Nah, seorang kurir, saya jujur akan selalu menjaga barang saya di antangi. Jadi, ia menghubung amanah anja melanggani atau tuan di Cina. Nah, jadi Ibu akan bahas tentang penerapan nilai juru ada. Nah, juru adanya visi harapannya banget. Oke, jadi juru ada Cina ialah menggunakan panggilan atau sapaan saling hormat dalam budaya Lampung. Mengapa seorang tanpa gelar yang tepat bisa dianggap tidak sopan? Jadi juru ada kan menggunakan nama saya ini jama untuk apa? Iya, nama adat. Benar. Jadi juru adanya harus dipakai di dalam kehidupan sehari-hari karena dia kan hari ini jama adat pelaku adat masa akan dipakai kan mak sopan. Apa jadi kalau melanjutkan tentang penerapan nilai nemu minimal. Jadi nemu minimal ialah berarti ramah tamah atau menerima tamu dengan hati terbuka. Meskipun kurir bukan tamu dalam arti sesungguhnya, ini tetap harus menunjukkan keramah pada setiap orang yang karena yuk. Nah, mengapa sih minimal diterapkan dalam seorang kurir? Saya pertama bahwa kurir harus tersenyum saat bertemu pelanggan. Senyum kecil, Sina nyanyi pelanggan merasa dihargai. Mak sanggup. Si kedua, kurir harus mengucapkan terima kasih setelah paket diterima. Saya ketemu kurir, mak boleh cenderung atau cuek meskipun sedang lelah. Jadi harus profesional ya.
Dan jadi penerapan dengan Yakult dalam konteks kurir ya. Jadi dengan Yakult, Iulah berarti mudah bergaul atau suka bermasyarakat. Nah, seorang kurir nggak boleh memilih-milih, dia harus bisa berkomunikasi dengan semua orang dari berbagai usia, suku, agama, dan latar belakang. Bu, bagaimana sih Bu dengan Yakult diterapkan oleh seorang kurir? Nah, jadi kurir harus ramah pada semua pelanggan tanpa terkecuali. Pelanggan kaya ataupun miskin tidak beda-bedakan, tua ataupun muda, dikenal ataupun tidak dikenal. Nah, semua itu harus dilayani dengan baik. Selanjutnya, penerapan nilai sakai sambayan. Nah, penerapan nilai sakai sambayan atau gotong royong bunyi pada kurir ialah sakai sambayan berarti gotong royong, tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan. Dan seorang kurir minyak bekerja sendirian, dia sinar butuh bantuan dari kurir lain, petugas lain. Mungkin sinar tahu saya dapat Ibu sampaikan pada pertemuan sedawa Kanisinggi. Jadi Ibu harus membahas tentang apa judul Ibu materi dalam Kanisinggi? Kurir Bu. Benar. Jadi hari ini Ibu membahas tentang penunjukan kata kurir saya berhubungan dengan perilaku pikir tersendiri. Jadi kurir sina bisa sana-sana coba buat seimbang. Kurir sina api utusan. Nah, wawai temuan ya Allah. Anak desa apa aja ya, wawai kecil. Jadi benar, jadi kurir sina adalah suatu keputusan saya dikon oleh tuannya atau bosnya, benar. Nah, anjak penjelasan Ibu pada dalam uji. Wah, saya ada bertanya, Citos. Apa kawan? Jika Bu, Apa jika kamu bertanya Bu? itu kan kurir ya Bu. Kurir yang dimaksud itu kan pengantarkan untuk utusan. Nah, di dalam acara kurir saya diutus sendiri ngantar ke apa Bu? Undangan atau ke apa Bu? Yo, termanihan atas pertanyaan yang jawab tapi Pak. Jenos, kurir sinano kata apa pesan atau dengan berbentuk sina undangan atau berupa panian dengan none. Nah, dia memberi pemanian biasanya semakin ia menikah, nawa cawa-cawaan kaya masih seragam dari masina. Nah, juga dengan Intan, Amika sekuat saya bertanya. Bu, kan itu kurir adalah utusan. Nah, kurir itu kan kalau kurir pagi dibayar. Kalau kurir ini dibayar enggak? Oke, jadi Intan di dalam acara Sina, kurir kan utusan ada ya Intan. Nah, Sina mak dibayar Intan. Kidang jama tuan nenek lain bayaran belang nih. Suatu imbalan tidak lain berupa duit, ya berupa kanian atau api, dan termasuk ke dalam panitia benar Intan. Oh iya Bu. Oke, apakah buat saya bertanya buat? Aduh Bu. Oke, mungkin Ibu cukup ya, Uni. Ada paham ini. Jam mata pelajaran Ibu siapa? Si Kubo. Matematika Bu. Wow, yo semangat Tios ini. Yo Bu. Jadi kesimpulannya benar. Nah, Ibu tidak akan membaca masuk Tios tentang kesimpulan yo, semangat Ibu itu. Jadi kesimpulan adalah seorang petugas atau anak paket atau pesan saya diberikan untuk pelanggan atau seorang yang diutus untuk diberi kasih tahu. Nah, seorang kurir harus mencerminkan kelima unsur diri tersendiri yaitu bertanggung jawab dan tidak mudah dipercaya.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisitia dengan NPM 23130464042 sebagai observer lisan. Saya melakukan observasi terhadap calon guru Kurniawati dengan NPM 23130469094. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 14 April 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan topik pembelajaran menunjukkan penggunaan kata kurir yang berhubungan dengan perilaku PILP sendiri di kelas 11 semester 2. Dalam kegiatan pembelajaran yang diamati, guru telah menerapkan keterampilan memberikan penguatan sesuai dengan format penilaian pada lembar observasi secara cukup, lengkap, dan terarah. Pada aspek penguatan verbal, guru memberikan respon positif berupa kata-kata seperti benar, wawai, dan gering, ibu kuku, kelas hiji kepada siswa yang mampu menunjukkan penggunaan kata kurir yang tepat serta mengaitkannya dengan nilai-nilai PILP sendiri, sehingga siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri untuk berpartisipasi. Selanjutnya, pada penguatan nonverbal, guru menggunakan variasi seperti tepukan dan senyuman ketika siswa berhasil memberikan contoh penggunaan kata kurir dalam konteks sikap seperti menyimak, nengah nyakur, atau sakai sambayan. Hal ini mendukung suasana kelas menjadi lebih aktif dan menyenangkan tanpa harus selalu menggunakan kata-kata. Pada aspek penguatan terhadap sikap, guru menunjukkan perhatian dengan mengapresiasi sikap siswa yang sopan dalam berkomunikasi serta kemampuan mereka dalam memahami hubungan antara bahasa dan nilai budaya PILP sendiri. Hal ini secara tidak langsung menanamkan nilai kesantunan, kebersamaan, dan tanggung jawab kepada siswa. Selain itu, dalam pemberian motivasi, guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari seperti pentingnya menggunakan bahasa yang santun melalui kata kurir sebagai cerminan perilaku PILP sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek bahasa, tetapi juga membentuk karakter siswa. Dari segi variasi penguatan, guru sudah mampu mengombinasikan berbagai bentuk penguatan, baik verbal, non-verbal, maupun penghargaan berupa pemberian nilai A kepada siswa yang mampu memberikan contoh konkret penggunaan kata kurir yang sesuai dengan nilai-nilai PILP sendiri. Hal ini membuat siswa tidak merasa bosan dan lebih termotivasi dalam belajar. Secara keseluruhan, berdasarkan format observasi yang ada, keterampilan guru dalam memberikan penguatan sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap keaktifan, semangat belajar, serta pemahaman siswa terhadap hubungan antara bahasa Lampung dan nilai budaya PILP sendiri selama proses pembelajaran berlangsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.